Selamat datang di video presentasi bisnis plan dari kelompok 8. Kelompok ini menganalisis bisnis dari Kueku. Di sini ada Business Overview. Kueku didirikan oleh Raditya Aziz di Bandung pada tahun 2020. Bisnis rumahan yang menawarkan berbagai macam kue basah dan kering, termasuk kue lebaran. Kueku menjamin rasa yang autentik dan bahan-bahan berkualitas tinggi. Bisnis ini didirikan oleh Raditya Aziz dan saat ini memiliki tim produksi yang terdiri dari 3 orang karyawan. Kueku saat ini menerima pesanan melalui telepon atau WhatsApp dan sedang dalam proses pengembangan media sosial untuk memperluas jangkauan mereka. Selanjutnya ada bisnis strategi. Yang pertama ada strategi pemasaran, yaitu mengembangkan media sosial dan platform online. Buat akun media sosial di platform yang populer seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang kedua ada strategi penjualan. Yang pertama ada memperluas layanan pemesanan online seperti mempersiapkan platform pemesanan online di sosial media yang mudah digunakan. Yang kedua ada integrasikan dengan layanan pembayaran online yang aman dan terpercaya. Yang ketiga ada strategi produksi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses produksi. Implementasi sistem manajemen produksi yang terstruktur dan terorganisir. Yang kedua ada memperkuat hubungan dengan pemasok. Jalin hubungan jangka panjang dengan pemasok bahan baku yang terpercaya. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya adalah menjadi bisnis kue yang sustain di Metro Bandung, yang terkenal dengan rasa autentik, layanan pelanggan yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Selanjutnya ada misi, yaitu memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan kepada pelanggan dengan menawarkan kue-kue autentik yang dibuat dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi, sambil tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai lokal. Selanjutnya ada bisnis konsep. Bisnis konsep dari Kueku ini adalah bisnis rumahan yang berfokus pada penjualan berbagai macam kue kering dan basah yang diproduksi dengan penuh dedikasi dan perhatian terhadap kualitas. Setiap produk Kueku dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat untuk memastikan cita rasa autentik yang memuaskan. Untuk memudahkan pelanggan, Kueku menerima pesanan melalui telepon atau WhatsApp, serta sedang dalam proses pengembangan kehadiran di media sosial dan platform e-commerce-nya. Dengan komitmen terhadap kualitas dan pelayanan yang ramah, Kueku bertujuan untuk menjadi pilihan utama bagi pecinta kue di seluruh Metro Bandung dan sekitarnya. Next ada value proposition. Menjadi toko kue yang menjanjikan rasa yang enak dan menjaga cita rasa autentik, menyediakan aneka ragam kue kekinian dan tidak melupakan kue-kue tradisional khas Indonesia. Menjadi toko kue yang menyediakan berbagai macam jenis kue dengan harga yang terjangkau. Lalu di sini ada market analysis dari segi customer behavior. Yang pertama ada demographics. Demographics-nya itu seluruh masyarakat yang mencari aneka kue dengan rasa autentik. Lalu berlokasi di Bandung dan sekitarnya. Yang kedua ada behavior. Satu, orang yang menyukai aneka kue. Kedua, orang yang mengapresiasi tinggi terhadap makanan, khususnya beragam kue, dan mengikuti tren aneka kue. Lalu ada trends. Kami sangat mengikuti perkembangan tren yang ada di dunia kue, mulai dari kue kering hingga basah, ataupun jenis-jenis kue kekinian. Lalu ada competitors. Competitors dari kueku ini adalah Alan Bakery, Vitasari, Garti Kue, dan lainnya. Masuk ke bagian tim manajemen, ini ada person behind the business, posisinya sebagai manajer pemasaran dan operasional juga sebagai owner, memiliki pengalaman di bidang pemasaran digital dan manajemen operasional. Dia juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kehadiran online dari bisnis ini dan mengoptimalkan proses produksi. Bisnis mikro ini memiliki 3 tim inti yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Ini adalah organizational structure dari bisnis Kueku. Ada owner, kemudian ada yang bertanggung jawab untuk bagian bakery, kemudian brand and marketing, dan yang terakhir ada supply chain. Untuk working structure-nya, owner itu bertanggung jawab mengawasi keseluruhan bisnis, strategi jangka panjang, dan juga keputusan besar. Kemudian bagian marketing itu bertanggung jawab atas pemasaran dan operasional sehari-harinya untuk dilaporkan kepada owner. Kemudian pihak bakery itu mengolah
produksi harian, kemudian memastikan kualitas produk atau quality checking, dan juga inovasi dari resep. Kemudian ada asisten bakery, itu membantu baker utama dalam memproduksi barang yang akan dijual. Kemudian ada lagi dari pihak marketing dan branding, itu mengelola akun media sosial yang saat ini akan dikembangkan untuk membuat konten dan menjalankan campaign di sosial media. Dia juga bertanggung jawab untuk menangani pemesanan, pertanyaan pelanggan, dan feedback. Customer approach, customer segmentation. Demografisnya di usia 25 sampai 50 tahun, genrenya pria dan wanita, pendapatan menengah ke atas, geografis lokasi metro Bandung dan sekitarnya. Lokasi metro Bandung dan sekitarnya, psikografis, gaya hidup, penyuka makanan tradisional keluarga dan dengan anak-anak dan penggemar kuliner, nilai menghargai kualitas dan autentitas, perilaku, kebiasaan membeli untuk acara spesial dan kebutuhan harian, loyalitas merek, pelanggan setia yang menghargai rasa autentik. Next, customer approach strategi, komunikasi buat konten yang edukatif dan menarik tentang kue tradisional dan manfaat bahan alami, jalankan kampanye iklan bertarget di media sosial untuk menjangkau audiens yang tepat. Yang ketiga, gunakan WhatsApp bisnis untuk komunikasi yang lebih personal cepat dengan pelanggan. Pelayanan pelanggan, yang pertama berikan respon yang cepat dan ramah. Yang kedua, tawaran layanan konsultasi untuk pesanan kue. Yang ketiga, berikan kemudahan dan proses pemasaran dan pembayaran. Next, customer loyalty. Yang pertama, program loyalitas, buat program reward untuk pelanggan setia. Tawaran kartu loyalitas dengan penawaran eksekutif untuk anggota. Layanan purna jual, kirim pesanan terima kasih setelah setiap pembelian dan minta feedback untuk peningkatan kualitas. Berikan pelayanan ekstra seperti pengiriman gratis untuk pesanan di atas jumlah tertentu. Pengalaman pelanggan, adakan acara khusus atau kelas memasak bagi pelanggan setia untuk meningkatkan engagement. Buat komunitas online di media sosial untuk pelanggan berbagi pengalaman dan resep. Penawaran eksekutif, berikan promo khusus pada hari ulang tahun pelanggan atau hari besar lainnya. Tawaran produk eksekutif yang hanya tersedia untuk pelanggan loyal. Dengan penerapan strategi-strategi itu, Kueku dapat memperkuat posisi di pasar, peningkatan jumlah pelanggan, dan membangun loyalitas yang kokoh di antara para pelanggannya. Lalu ada business goals. Yang pertama, digital expand. Memasarkan produk lebih luas dengan power digital marketing. Lalu dari segi quality, mengembangkan kualitas produk untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Dan ada juga customer experience, yaitu meningkatkan pengalaman belanja konsumen dengan lebih baik. Kemudian untuk financial planning, untuk bahan baku kue basahnya itu totalnya ada sekitar 30 juta rupiah dan bahan baku kue kering adalah sekitar 23 juta rupiah per bulannya. Ini adalah financial projection. Dari kue basah itu didapatkan total penjualan 70 juta rupiah per bulan dan total dari kue keringnya adalah 25 juta per bulan. Dikurangi dari biaya variabel itu berupa gaji karyawan sebesar 15 juta per bulan dan juga listrik dan air itu sebesar 2 juta rupiah per bulan. Jadi revenue-nya adalah sekitar 25 juta rupiah per bulannya. Jadi di sini ada operation plan-nya, working structure. Di sini ada CEO. CEO itu yang membuat visi dan misi dan biasanya yang merekrut pegawai. Lalu di bawahnya CEO ada tim produksi. Tim produksi itu yang quality control, barangnya udah layak untuk dijual atau belum. Lalu ada tim baking, dia biasanya merevisi resep-resep, lalu menjaga kualitas kuenya. Dan ada tim packaging. Packaging itu tugasnya menjaga kemasan tetap aman saat sampai dikirim. Next slide. Di sini ada OSCM. OSCM itu singkatan dari Operation and Supply Chain Management. Saat menerapkan prinsip OSCM pada bisnis yang mengkhususkan diri pada pembuatan kue, ada beberapa aspek yang berperan.
Yang pertama ada supply chain management. Ini melibatkan pengelolaan aliran bahan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue. Hal ini mencangkup pengadaan bahan-bahan dari pemasok, pengelolaan tingkat inventaris, dan memastikan pengiriman tepat waktu untuk menjaga jadwal produksi. Lalu ada logistik dan distribusi. OSCM membantu mengoptimalkan proses pengiriman untuk memastikan kue sampai ke pelanggan dalam keadaan segar dan tepat waktu. Hal ini melibatkan pemilihan metode transportasi terbaik, optimalisasi rute, dan pelacakan kendaraan pengiriman untuk memberikan pembaruan waktu nyata kepada pelanggan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip OSCM ke dalam bisnis kue, OSCM dapat mencapai efisiensi yang lebih besar, biaya yang lebih rendah, peningkatan kualitas, dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja bisnis yang lebih baik dan daya saing di pasar. Terima kasih banyak sudah menonton video presentasi dari kelompok 8. Analisis bisnis ini dilakukan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Terima kasih.